Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وبكتابته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa an Ibni Abbas lan saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu teman setuna Ibni Abbas iku kala matur sapa Ibni Abbas sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa kanjeng Nabi law ta'lamu ummati ma fi ramadhana la tamannau an takuna as-sanatu kulluha ramadhana. Law ta'lamu lamun ngerti sapa umat ingsun ma ing perkara selaima fi ramadhana kang tetep ing dalam Ramadan la tamannau mongko yakti ngarep-arep sapa umati an takuna ing yen ana apa as-sanatu setahun kulluhaya sekabehane as-sana ana iku Ramadan dadi Ramadan liannal hasanata krana temsune kebagusan fihi dalam Ramadan iku mujtami'atun dadi kumpul wa ta'ata lan temsune taat iku maqbulatun den tampa wa da'awati lan temsune pira-pira donga iku mustajabatun den sembadani wa dhunuba lan pira-pira dosa iku maghfuratun den sepura wala jannata lan temen setune swarga iku mustaqatun bronto-bronto lahum maring man. Kanjeng Nabi nate dawuh seandainya umat-umatku ngerti apa-apa yang ditunaikan di Ramadan, apa-apa isi dari Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha ramadhana. Seandainya umat-umatku semuanya pada tahu isi daripada Ramadan, maka umatku akan berharap bahwa 1 tahun semuanya menjadi bulan Ramadan. Enggan ada bulan setelah Ramadan, emoh ada bulan setelah Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan lah kebaikan-kebaikan itu berkumpul, ketaatan-ketaatan diterima oleh Allah, doa-doa diijabah oleh Allah, dosa-dosa dimaafkan oleh Allah, dan surga rindu kepada manusia. Nek kabeh menungso iki ngerti isine Ramadan iku apike kaya ngono, iki ora gelem ana wulan di selain Ramadan, kecuali semuanya berharap itu menjadi Ramadan. Kata-kata ini bisa kemudian kita jadikan sebagai bentuk inspirasi, sehingga muncul seandainya orang-orang tua itu tahu bagaimana pendidikan untuk anak yang paling layak adalah pesantren, maka sangatlah rugi bagi orang-orang tua yang kemudian tidak
memondokkan atau memesantrenkan para putra dan putrinya. Sekarang siapapun merasa bahwa ternyata kepandaian intelektual saja itu akan sangat kurang tanpa dibarengi dengan akhlak yang baik. Nah, penggemblengan akhlak secara full bisa dikata 24 jam diawasi oleh pengasuhnya, itu hanya terjadi di pesantren. Bahkan tidak jarang ketika ada anak santri berucap dengan ucapan yang keras, berucap dengan ucapan yang kasar, berucap dengan isi ucapan yang buruk, langsung ditegur, bahkan diberikan sanksi. Meskipun sanksinya tidak berat, tapi itu adalah upaya mengingatkan bahwa perbuatan yang buruk itu selamanya bersanksi buruk pula. Nah, itu semuanya diajarkan di pesantren. Nah, seandainya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mengetahui akan hal ini, tentunya mereka akan berpikir ulang andai kata tidak memesantrenkan para putra dan putrinya. Sama dengan yang disampaikan Rasulullah. Seandainya para manusia semuanya tahu apa yang ada di dalam Ramadan, maka ia enggan ada bulan selain Ramadan. Mereka berharap semua bulan yang ada 12. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan. Umat-umat pasti akan berharap semuanya menjadi Ramadan. Kalau berpikiran picik mungkin ada sebagian yang mengatakanlah Ramadan iki ngrepoti setunggal ndadekake wong ngelih. Ping kalih ndadekna wong iki ngelak. Ping 3 alah lemes sembarangan. Ping sekawan malah banyak hal sing ndadekake ora semangat. Sebagian orang berkata dan berpikiran seperti itu. Tapi ternyata lemes yang ada di Ramadan itu tidak lama. Wong kenyataane kegiatan apapun tetap berjalan meskipun Ramadan kita tunaikan dengan ibadah puasa. Semuanya berjalan kok. Tapi sing abot-abot tetap laku. Wong sing tani-tani biasane macul ya masule dadi gasik. Tetap berjalan. Tukang-tukang tetap melaku. Perkantoran apa melih wong paling junjungane iki pulpen karo buku. Semuanya berjalan tanpa ada hentinya meskipun dia sedang menunaikan ibadah puasa. Artinya aktivitas keseharian tidak terganggu dan kenikmatan itu bahkan bertambah. Jarene banyak kebutuhan gara-gara hadirnya Ramadan. Banyak orang yang berkata begitu, tapi ternyata kecukupan yang diterima oleh setiap kita pun itu jauh lebih baik dibandingkan hari-hari yang lain. Cari orang dia apa-apa tapi nek buka puasa pirang-pirang. Jarane wong miskin banget nek buka puasa tetep pirang-pirang. Meskipun kok nek wis sahur gani sing anyes. Karena sisa atau turahane buka puasa ya ora apa-apa ora rezekine anyes wengi-wengi. Tapi sekali lagi di dalam sahur terdapat berkah. Ada cerita dari Hafaz Al-Kabir. Satu ketika Daud At-Ta'i bercerita padanya. Ceritanya begini. Pada satu saat
di awal malam Ramadan ngantuk banget, akhirnya turu. Di tengah tidurnya kemudian ia bermimpi melihat surga, seakan-akan ia duduk di pinggir sungai yang terbuat dari inten, dari yakut. Setelah itu kemudian dia melihat bidadari-bidadari surga, ka'annahunna asyamsu min nuri wajhihinna, yang cahaya mukanya itu sangat tajam laksana matahari, padang banget. Barbari akhirnya dene Daud Atoi langsung muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bentuk apa? Bentuk kagum. Ih dene anak wong sing yang ngono. Padange rai iki masyaallah kaya srengenge. Ora petenge rai kaya petenge wengi. Iki budhek banget berarti. Iki padange wajah kaya padange srengenge. Lah Daud atau imuni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dekne juga ngomong. Bidadari ini juga ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Padha-padha muni ngomong. Nah iki sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nahnu lil hamidina as-shaimina ar-raki'ina as-sajidina fi syahri Ramadhan. Kami adalah orang-orang yang kami adalah untuk orang-orang yang bertahmid. Kami adalah untuk orang-orang yang berpuasa. Kami adalah orang-orang yang menunaikan rukuk. Kami untuk orang-orang yang menunaikan sujud di bulan Ramadan. Jadi bidadari surga iki ngomong yang kuno. Kula iki kanggo jatahi wong sing tahmid terus ning bulan Ramadan, plus poso, plus rukuk, plus sujud. Dekne arep oleh jatah nyong yaiku hawaril jannati. Bidadari apa? Surga lumayan. Kan urung genah kowe jodone sapa. Kadang-kadang kepenginnya sing ayu banget itu boleh teko menggon sampean malah wong sing pol eleke. Bisa jadi. Tapi gara-gara kowe alhamdulillah, 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 alhamdulillah terus di bulan Ramadan kowe oleh jatah bidadari surga. Amin Allahumma. Nah, pertanyaan ini mau waktu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jatai apa? Masa oleh bidadari? Nah, terus sambung apa bidadari ini? Ya sapa ngerti kanggo pelayane. Aja kebingungan. Nek duwe rewang iki aja bingung-bingung. Nek ora kanggo kelon berarti ya kanggo masak ngono iku. Apa kanggo nyucekna pakaian, apa kanggo nglondri, pirang-pirang gawean. Aja kuwatir ra duwe gawean. Pirang-pirang. Makanya beruntunglah bagi kaum muslimin yang kemudian mau menunaikan ibadah puasa. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa hafidhil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya untuk kemudian tidak berkata, tidak berucap yang ucapan dan kata-katanya hanya menimbulkan gaduh. Lah ini rasan nek wong serane iki mung ngrendengi, caci maki, ngino-ino, ngeremehake, ngerendahaken rasa. Lisan iki dijaga.
Di lisan ini bisa membuat orang bahagia sampai tertawa terbahak-bahak. Kebalikannya, lisan bisa membuat orang yang bahagia sesekali langsung berubah menjadi sedih gara-gara ucapan yang tidak menyenangkan. Jangan umpama wong ujuk-ujuk langsung mesuh-mesuh maring sampeyan. Deke kayak kirik pancen. Dan orang ngerti penyebabnya apa. Kira-kira apa yang terjadi? Kau langsung mangkal kira-kira. Nek wonge iki cara digelut iki kowe menang, kira-kira tembeling ora? Mesti ditempelin. Mau nek umpama kira-kira nek digelut kowe kalah, kan paling mangkal tok anane. Mangkal karo nggerutu karo muni siapa teh balas dendam. Ngono Pak. Surga rindu kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Surga juga rindu kepada orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Surga juga rindu kepada mut'aimil ji'an, orang-orang yang senang memberikan sesuatu kepada orang-orang yang sedang lapar. Surga senang itu. Was-shaimina fi syahr Ramadan. Surga juga rindu kepada orang-orang yang menunaikan puasa di bulan Ramadan. Nek kowe kepingin de rindu nih swarga ya iku pompo iki Ramadan sempet ora sempet kudu sempet maca Quran. Cahaya tembangan yang gini, sahur ora sahur sekarepmu, sementing aku wis gugah ora ya ngono. Muslim ya sahur standar. Ketika Ramadan itu hadir, arsy makhluk yang mulia, kursi makhluk Allah yang mulia, malaikat makhluk Allah yang mulia, wa ma dunahum, dan selain dari mereka semuanya berkata, beruntung sekali bagi umat Muhammad karena ia mendapatkan sesuatu yang ada pada Allah Ta'ala. Apa? Kemuliaan. Matahari memintakan ampun kepada umat Muhammad, rembulan memintakan ampun kepada umat Muhammad, bintang, burung, ikan yang ada di lautan semuanya memintakan ampun kepada umat Muhammad. Sampai di ruhin, setiap makhluk Allah yang memiliki roh semuanya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang muslim yang memang ia mau menunaikan ibadah Ramadan. Kapan dimintakan ampun? Fil laili wan nahar, di waktu siang dan di waktu malam. Dadi amben dino, amben detik, bahkan amben saat manusia-manusia muslim yang kemudian mau menunaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, pastilah dia dimaafkan. Karena tidak hanya dirinya yang meminta ampun kepada Allah, semua makhluk Allah yang punya ruh, semua makhluk Allah yang punya nyawa, semuanya memintakan ampun kepada umat Muhammad. Yang tidak memintakan ampun itu illa syayatin alaihimul laknat, hanya setan-setan yang ada baginya adalah laknat. Terus faida asbahu la yatruku Allahu ta'ala hadan minhu illa yaghfir lahu. Tidaklah umat Muhammad masuk di waktu pagi kecuali Allah tidak tinggalkan mereka, hanya saja Allah pasti telah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad. Jadi amben bar subuh dosane wis entek. Tapi masalahnya ini bar subuh mulai melek nganti merem-meleh gawe dosa meleh apa iku ke? Ngerendengi maning Allah Karim. Lah kenapa ngerendengi wong pancen hobine kok.
Rasanya orang gerdegi gatal lambene. Ana wong lewat kebenaran orang telakson cari orang telakson. Barang lakson cari laksone keseron dadi ana wong kaget. Wis ana bae alasane. Ana wong mlaku ora takon jare ora takonan. Barang takon jare SKSD sok kenal sok dekat. Di angel lagi. Wis pokoke angel-angel. Urusan karo menungsa ki ruwet aja. Sering takon jare SKSD. Ora takonan jare kok wong kok mecucu bae. Untung saiki anak makhluk sejenane corona sing kemudian wong metu-metu kudu nganggo apa? Masker. Itu pembelaan Allah Subhanahu wa taala kanggone wong sing sakjane poso ora gelem takon. Men ojo dielek-elek akhirnya wae apa? Masker. Satu itu mungkin. Yang kedua kemungkinan lagi, wingi-wingi kan ono wong sekelompok manusia yang menamakan dirinya adalah kaum hijrah. Nek nganggo apa jenenge cadar, kayak Islam dhewe. Liyane sing ora padha nganggo cadar apa? Kayak kurang islami. Akhirnya datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang berupa corona. Akhirnya sing ngene cadaran karo ora cadaran podo-podo maskeran. Berarti corona iki bisa menjadikan orang berubah menjadi islami gara-gara itu. Dan banyak hal lain yang terdapat pada hikmah di dalam kesengsaraan yang kemarin Allah berikan cobaan kepada kita. Makanya tidak ada hal buruk yang Allah timpakan kepada manusia kecuali di dalamnya terselip hikmah yang harus dipahami. Paham betul? Ora ono cobaan sing berarti kaya apa kecuali terselip di dalamnya apa? Hikmah yang bagus juga. Gara-gara corona anak pikir iki ya sing maune ora tau kumpul-kumpul karo keluarga, kumpul terus meskipun orang duwe duit. Yang kan kumpul, jare pingine kumpul. Wingi duit terus bisa kumpul. Nah, akhirnya diberikan nikmat apa? Kumpul. Bahkan kumpul itu dipaksa. Kowe ora oleh metu. Di rumah bae. Nah, khususnya kula iki seneng winginane iki pas ana corona. Senengnya apa? Manggisan libur. Jadi bisa turu terus. Lah iki ora ana corona akhirnya ngaji maning poso-poso paham. Dan nang omah kan aman, amane ngaji kering ngaji. Jaga jarak ya jaga jarak. Orang nganti diomongin jaga jarak itu jaga jarak. Mergane apa kanca karo kanca liyane iki mambu badhek ababe. Nek perek-perek ya selege. Pamane bulan puasa. Iki ababe lumayan. Tapi anu Pak, ganjarannya kayak apa? Kayak minyak misik. Oh, benar. Misik dunia dadi mambu. Nek misik akhirat ya orang mambu. Wa yaqulu landa sallallahu ta'ala lil malaikati maring malaikat janun dadaken sira kabeh salatakum yang salat sira kabeh wa tasbihakum lan ing tasbih sira kabeh fi ramadhana ing dalam Ramadan li ummati Muhammadin katu umat Muhammad alaihi salatu wassalamu. Malaikat jadikan salat kamu, tasbih kamu di bulan Ramadan ini pahalanya untuk umat Muhammad. Seneng pura malaikat iki nek ditugasi ket mulai digawe karo Allah Subhanahu wa taala kok dadi malaikat sing tukang bertasbih, maka tasbih terus nganti ben. Itu ora bakal ngelingakne mu. Nek malaikat tugasnya kok rukuk terus. Yang kene terus pokoke.
Pegel ora Pak, ora malaikat. Pegel ki menungsa. Karena mesinnya beda. Malaikat itu mesinnya pancen mesin otomatis. Kayak matahari katon terus ora mandek-mandek. Mesinnya mesin otomatis. Beda nek lampu gawean menungsa. Ajal dipancer bae ngono iku. Setel mon rasa sebulan mati iku. Matahari, rembulan dan bintang. Abendina itu menyala. Hanya saja karena bumi itu berotasi. Kemudian kadang pada siang seperti ini, kadang malam. Tapi si urip terus itu. Matahari ki urip terus, rembulan ya urip terus. Nek ngene padang berarti belahan barat sana nanti peteng rembulan itu muncul. Kalau yang kita yang malam berarti belahan bumi barat sana yang siang. Artinya menikmati matahari. Kapan matahari akan menutupkan cahayanya? Ya benar saya kiamat. Malaikat pun sama. Ketika Allah ciptakan dia untuk bersujud, maka selama ia belum dimatikan Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula dia akan terus apa? Sujud mau. Nanti baduke nglothok ora ya ora bakal nglothok terus wae. Nglothok kan ketika nek menyat. Ora menyat. Ora genah. Nah, sholat itu adalah gambaran dari amaliyah para malaikat yang kemudian Rasulullah melihatnya dan Rasulullah terselip di dalam hatinya kepingin punya ibadah yang persis ditunaikan oleh malaikat. Tapi malaikat itu beda-beda. Itu tugasnya itidal terus, rukuk terus, sujud terus. Lah Gusti Allah iki Kanjeng Nabi iki kepingin ibadah yang dilakukan malaikat juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan umatnya, sehingga hadiah teristimewa. Dan itu yang membedakan muslim sejati dengan muslim yang abal-abal, diantaranya adalah sholatnya. Ada cerita menarik dikisahkan atau diceritakan dari seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Ini jenenge Muhammad tapi ora tau sholat iki. Jar ganti bae jenenge kudune. Jenengane Muhammad ora tau salat babar pisan. Ketika Ramadan masuk, dadak dekne iku resik-resik. Resiki kabeh. Terus nganggo pakaian sing rapi. Ora trimo mung rapi tok dibarengi wewangian. Bare semua ora tau salat dadak salat. Termasuk biyen-biyen sing salat ditinggalake dikongkoni kabeh. Ditakoni, sampean si kumat apa prike? Wong biasane ora tau ngopo-ngopo Ramadan, Pak, sampean yo mangan dalan kok. Dadak yang ngene sih men ngapa? Dene jawabnya bagus banget ya Ustaz. Hadza syahrut taubati warahmati wal barakati asallahu ayyatajawaza anni bifadlihi. Iki bulan Ramadan kan, bulan tobat, bulan rahmati pangeran, bulan berkah. Menawa Gusti Allah gelem ngapura dosa-dosane aku kanthi fadhole Allah taala. Kan jawabane kiai ngene iki. Jenenge Nabi Muhammad di orang sholat pagi pinter. Tidak lama kemudian dia mati dan dimimpikan oleh sahabatnya. Ternyata di sana dia sudah enak. Kemudian sahabatnya tanya, "Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat untuk kamu?" Akhirnya dia jawab, "Ghafaroli Rabbi bi hurmati ta'zimi Ramadan." Allah telah mengampuni dosaku gara-gara aku memuliakan dan aku takzim kepada Ramadan. Mulane wingi awal-awal menjelang Ramadan kula kongkon kowe kanggo bersih-bersih, kanggo resik-resik.
Tujuannya tidak ada lain kecuali ta'zim dan hormat, menghormati datangnya Ramadan. Siapa tahu kamu mati, pengen mati pura, ya aja kiri-kiri mati. Kapan mati nih ben baiklah wis tua. Gua nek wis tua takoni kapan mati mbah? Urung pengin. 10 tahun mana ya ora apa-apa. Barang wis garis 1 tahun, garis sedina bahagia jatah 10 tahun mbah garis sedina tok mati. Ya ora lah, tambah mani 10 tahun mani. Ya tadi hormat kepada bulan suci Ramadan itu memberikan hikmah-hikmah baik tersendiri sing kudu dipundhut. Ojo asih Ramadan berlalu, Ramadan meninggalkan kita, kita masih dalam keadaan bergelimpangan dosa gara-gara kita tidak mau meminta ampun kepada Allah. Lane iki kesempatan yang masih panjang karena ini masih di awal-awal Ramadan. Wis nyuwun karo Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dosane nyong akeh, biasa hapus-hapus ngapusi wong tuwa. Nyuwun panjenengan di ngapura. Terus dan seterusnya. Biyen biasa ngapusi bapakne, biyen biasa ngapusi ibuke. Lah saiki ditobati nyuwun karo Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Ramadan adalah bulan yang suci. Jangan sampai hanya bulan sucinya saja yang suci, tapi orang-orang muslim yang memasuki bulan Ramadan juga harus mendapatkan kesucian. Jangan hanya Ramadan saja yang mulia, tetapi orang-orang muslim yang menjumpai Ramadan juga harus ikut menjadi orang mulia. Kenapa? Karena memang dia berusaha menjadi orang yang mulia. Kemuliaan kita itu yang akan menghantarkan kita pada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan Umar bin Al-Khattab wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.